bisa menjalankan fungsi yang dimandatkan dari ketua umum seperti itu. Oke, bisa dilanjut ke bendahara umum. Oke, di sini ada tugas dan kewenangan bendahara umum, yaitu pastinya teman-teman juga udah tahu lah, untuk bendahara secara garis umum itu berkutik di perihal keuangan. Dimana di sini pasti teman-teman udah bisa ngebaca tanpa saya jelaskan. Bisa di next. Bisa di next untuk PPT-nya. Oke, untuk steering committee kan pasti teman-teman juga udah tahu lah untuk gambaran umum dan fungsi. Dan di sini yang merujuk kepada fungsi badan legislatif itu kan masuk ke dalam komisi-komisi yang ada. Nah, di sini ada komisi 1, di mana komisi 1 itu beranggotakan 4 orang. Untuk ketua komisi 1 sendiri itu ada Bang Muhammad Lutfi Nur Arifin, atau biasa dipanggil Bang Lutfi. Itu dari Teknik Sipil 19. Lalu ada anggota komisi 1, yaitu Salsabila Nur Hadayani dari Informatika, Medina Nurmayani dari Teknik Elektro Angkatan 20, lalu ada Farhan Nurul Gumilang dari Informatika Angkatan 20. Oke, untuk fungsi komisi 1 sendiri bisa. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya, untuk gambaran umum dari komisi 1 legislasi itu mengusulkan, merancang, ataupun membuat peraturan yang akan diparipurnakan oleh badan legislatif itu sendiri. Dan dari poin per poin ini, di nomor 1, menyusun dan merancang peraturan perundangan sesuai dengan musyawarah pengurus dan kebijakan Ketua Umum BLM FT Unsil. Nah, jadi memang ketika dari teman-teman di sini ataupun memang dari rekan-rekan ormawa lain, ketika memang membutuhkan sebuah peraturan yang untuk diberlakukannya secara menyeluruh gitu dari tiap-tiap ormawa, maka bisa diusulkan melalui komisi legislasi. Nah, nanti untuk rancang itu dipertimbangkan dan disusun oleh Komisi 1 Legislasi. Namun untuk yang mengusulkan nanti pastinya ada tahap di mana dari BLM FT Unsil itu mempertanyakan untuk apa dibuatnya peraturan tersebut, seperti itu. Lalu dari poin keempat dan seterusnya itu suatu tugas yang wajar dari setiap kepengurusan, bisa dibaca juga. Oke, di next untuk komisi 2. Oke, di komisi 2 administrasi dan anggaran. Di sini juga beranggotakan 4 orang, yaitu dari ketua komisi 2 Bang Yadi Septiadi dari Elektro 19, dan 3 anggotanya yaitu ada T. Kalistani Lutfi, atau biasa dipanggil T. Kalis dari Teknik Sipil 20. Lalu ada Ali Nur Romdoni dari Elektro 20. Lalu ada Teh Nafa Nisaul Umah dari Informatika 20. Nah, di sini ada tugas dan kewenangan dari Komisi 2 Administrasi dan Anggaran. Sesuai dengan namanya, Administrasi dan Anggaran itu, yang pertama, memantau dan mempertimbangkan pelaksanaan administrasi dari anggaran BEM FT Unsil. Nah, untuk memantau dan mempertimbangkan di sini dalam hal administrasi, pastinya ketika BEM FT Unsil itu ingin mengeluarkan surat atau hal-hal yang berbau tentang tata naskah, nah itu harus masuk ke pengauditan dari Badan Legislatif Mahasiswa, itu masuk ke Komisi 2. Nah, ketika dari hal-hal yang berbau tentang tata naskah, itu surat, proposal, LPJN, dan segala macam itu sudah di-ACC dari Komisi 2, dan sudah tidak ada revisian lah istilahnya dari Komisi 2, itu baru dari Badan Eksekutif Mahasiswa baru boleh surat tersebut ke sasaran yang ingin dituju gitu. Lalu di poin kedua, untuk membuat standar aturan mengenai administrasi dan anggaran untuk Orma FT Unsil serta adanya koordinasi dengan pihak lembaga di Fakultas Universitas Siliwangi.
Nah, di dalam poin kedua ini adalah membuat standar aturan administrasi itu membuat peraturan yang mengenai format dari surat atau LPJ, proposal dan segala macam untuk dijadikannya acuan pedoman bagi ormawa-ormawa lain di lingkup Fakultas Teknik seperti itu. Lalu di poin ketiga, berkoordinasi dengan lembaga di Fakultas Teknik Unsil mengenai anggaran organisasi kemahasiswaan di lingkungan FT Unsil. Nah, jadi untuk berkoordinasi kepada lembaga itu perihal keuangan, misal dari ormawa lain, dari HMJ ataupun dari BEM yang ingin melakukan pencairan dana dan segala macam itu dikepalai oleh badan legislatif untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mengenai permasalahan yang ada gitu, perihal keuangan. Lalu di poin keempat, yaitu berkoordinasi dengan internal, 5 membuat LPJ, dan 6 bertanggung jawab kepada ketua umum. Oke, bisa di next. Oke, di sini ada komisi 3, di mana komisi 3 ini menjalankan fungsi pengawasan terhadap BMFT Unsil, di mana komisi 3 ini beranggotakan 5 orang, 1 ketua dan 4 anggota, di mana dari ketua komisi 3 ini ada Bang Aceh Hermawan dari Informatika 19, lalu di anggotanya itu ada Bang Septian Nur Hamdan dari Elektro 19, dan ada Asni Nabilah Supriyatin dari Sipil 20, ada Bang Habib Nurhuda dari Sipil 20, lalu yang terakhir ada Delpi Sebastian dari Elektro Angkatan 2020. Adapun tugas dan kewenangan dari Komisi 3 itu yang pertama melakukan pengawasan terhadap kinerja kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan oleh BMFT Unsil. Seperti contohnya pada kegiatan LKM sekarang. LKM sekarang itu latihan kepemimpinan mahasiswa itu kan sebuah program kerja yang dilaksanakan oleh BMFT Unsil. Nah, oleh sebab itu dalam fungsi pengawasan ini dari Komisi 3 itu wajib memantau dan mengawasi dari perkembangan dari rapat perdana, rapat perkembangan, rapat fiksasi rapat teknis, dan sampai kegiatan itu berlangsung. Seperti pada hal untuk kegiatan itu juga diawasi oleh Komisi 3. Kalau teman-teman sadar bahwasanya di sini ada Komisi 3 yang sedang mengawas kegiatan BMFT Unsil. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi dan proyeksi terhadap kinerja yang dilakukan oleh kepengurusan BMFT Unsil selama 1 periode kepengurusan. Melakukan evaluasi dan proyeksi di sini setelah kegiatan itu berlangsung kan pastinya ada eval ya. Nah, di situ peran Komisi 3 juga dibutuhkan melakukan evaluasi dan proyeksi demi kemajuan BMFT Unsil sendiri. Lalu ketiga dan 4 dan kelima itu suatu tugas dan kewenangan yang sama dari fungsi-fungsi sebelumnya, bisa dilanjut ke Komisi 4. Oke, di Komisi 4 ini sendiri ada 4 orang ya. Dari 1 ketua dan 3 anggota. Yang pertama ada Bang Fernando Anugrah Sirait dari Elektro 2019. Nah, biasanya dipanggil Bang Nando. Lalu selanjutnya ada 3 anggota. Pertama ada Muhammad Arsy Zulfansyah dari Sipil 20 atau biasa dipanggil dengan Bang Arsy. Lalu ada Rival Rojab Nugraha dari Elektro 20, biasa dipanggil Bang Rival juga. Lalu ada Bang Redi Maulana dari Elektro 2020. Adapun fungsi dan tugas dan kewenangannya bisa di next. Nah, di sini seperti hal yang udah saya jelaskan juga di awal ya, bahwasannya BLM FT Unsil itu mempunyai fungsi tambahan, yaitu untuk menerima aspirasi dan mengadvokasikannya kepada lembaga. Nah, yang teman-teman tahu juga kan tadi dalam kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa juga ada yang namanya Advokesma.
Nah, advokasma tersebut kan sedikit sama ya tugasnya dari fungsi Komisi 4 sendiri, yaitu aspirasi dan advokasi. Nah, untuk penjaringan aspirasi tersebut berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dilakukan oleh Badan Legislatif Mahasiswa. Namun di sini yang menjadi persatuan dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa itu pada advokasinya, itu mempunyai tugas yang sama. Namun di setiap kepengurusan itu adanya pembeda gitu dari badan legislatif dengan badan eksekutif mengenai advokasi, dan itu pembedaannya itu berdasarkan kesepakatan dari BLM dan BEM itu sendiri. Dari BEM advokasinya mau kayak gimana, dan BLM itu sendiri advokasinya mau kayak gimana. Seperti itu. Lalu di sini bisa dilihat juga ya poin-poinnya dari 1 sampai 7. Yang pertama itu sudah jelas. Lalu yang kedua, melakukan uji kualitas terhadap kebijakan BMF Uncil dengan menggunakan umpan balik dari sasaran kebijakan. Nah, di sini ketika memang dari BMF Uncil melakukan kebijakan, maka uji kualitas itu diuji oleh Komisi 4. Lalu di poin ketiga, mengadvokasikan aspirasi mahasiswa yang mempunyai masalah di dalam kampus. Seperti itu. Lalu di poin keempat, mengadvokasikan ormas FP Uncil yang bermasalah dengan pihak lembaga FP Uncil maupun lembaga di Universitas Siliwangi. Lalu di poin 5, 6, 7 itu sama seperti sebelumnya. Sudah jelas, bisa dilanjut. Oke, dibalik adanya fungsi komisi, di sini pastinya setiap organisasi mempunyai fungsi khusus ya untuk menangani keorganisasiannya seperti bidang Dokuminfo. Di sini ada 2 anggota bidang Dokuminfo yang terdiri 1 ketua dan 1 anggota. Itu ketua bidangnya itu Ananda Neki Putra dari Informatika angkatan 2020, dan anggota bidangnya ada Alki Maulana Febrian dari Teknik Sipil 20. Jadi lanjut. Nah, adapun tugas dan kewenangan dari bidang Dokuminfo ini yaitu mendokumentasikan kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh BLMFT Uncil, mengarsipkan data dokumentasi setiap kegiatan, menyebarluaskan informasi mengenai kemahasiswaan melalui media sosial, melakukan hubungan komunikasi dengan ormas FP Uncil yang berhubungan dengan agenda kerja, menyebarkan surat-surat yang berhubungan dengan agenda kerja, mengomunikasikan setiap pengurus mengenai agenda rapat, dan 789 sama seperti pada sebelumnya. Jadi inti dari fungsi dan tugas kewenangan dari bidang Dokuminfo itu sendiri sama layaknya humas gitu di dalam organisasi lain. Jadi hal-hal informasi yang bersangkutan tentang BLM itu harus disebarluaskan melalui Dokuminfo seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Di sini ada bidang kesekretariatan, yaitu dari 1 anggota, yaitu Nizar Julian Akbar, atau biasa dipanggil CJ. Nah, untuk bidang kesekretariatan sendiri mempunyai tugas dan kewenangannya terdiri 6 poin. Yang pertama, menginventarisasikan kebutuhan kesekretariatan BLM FP Uncil. Kedua, mengarsipkan administrasi, surat masuk maupun surat keluar. Lalu yang ketiga, membantu setiap komisi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan teknis khususnya yang berkaitan dengan administrasi. Itu. Oke, 4, 5, 6 itu juga udah dijelaskan sebelumnya, mempunyai fungsi yang sama. Lalu next. Oke, untuk pemaparan dan pengenalan Badan Legislatif Mahasiswa udah selesai sampai di sini. Namun ketika memang ada pertanyaan maupun hal yang ingin ditanyakan, boleh atau mungkin bisa dipimpin oleh Pak Moderator. Silakan. Baik, Bang. Terima kasih atas penyampaian materinya, Bang. Langsung saja ya, kita lanjut aja ke sesi tanya jawab. Seperti pada materi yang pertama, saya akan kasih 2 kesempatan orang pertama yang bertanya. Untuk yang ingin bertanya, mengaktifkan fitur raise hand.
dan jika sudah saya perbolehkan, maka boleh mengaktifkan mikrofonnya. Kepada peserta yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand-nya. Ayo kepada peserta-peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, aktifkan fitur raise hand-nya. Yang raise hand atau mau bertanya, atau mau ditunjuk aja gitu yang nanyanya. Bagaimana peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, mungkin saya tunjuk itu yang nanyanya. Tunjuk saja kali ya. Baik, kepada Rona silakan bertanya dan aktifkan mikrofonnya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rona Tariki Diba dari kelompok 11, jurusan Teknik Elektro. Izin bertanya, Bang. Nah, kan tadi tuh ada dalam SC tuh ada sekretaris, wakil sekretaris. Nah, kenapa dalam bendahara tidak ada wakil bendaharanya? Sekian, Bang. Terima kasih. Oke, ini bisa langsung dijawab aja atau ditampung dulu Pak Moderator sistemnya? Langsung aja Bang, langsung dijawab saja. Sambil nunggu yang nanya yang lain juga, sambil dijawab dulu aja. Oke, baik saya jawab ya perihal pertanyaan dari Rona ya. Terima kasih gitu sudah bertanya. Perihal di dalam steering komite, kenapa di dalam sekretaris umum itu adanya wakil sekretaris umum, sedangkan di bendahara umum itu tidak adanya wakil bendahara gitu. Sebenarnya untuk penyusunan struktural dalam keorganisasian itu adalah hak prerogatif dari ketua umum. Nah, untuk mempertimbangkan kenapa saya bendahara itu nggak dua, cuma satu. Pertama, di dalam bendahara itu kan pastinya mengatasi perihal keuangan, di mana ketika nanti ada dua bendahara, yang saya rasa itu bakal memperibet yang ada istilahnya mah. Dan kenapa di sekretaris itu ada dua? Karena dalam sekretaris dalam fungsi legislasi itu kan fungsi legislatif itu kan ibarat kata dia yang menopang administrasi segala macam dari keseluruhan Ormawa gitu. Jadi kenapa saya pengen ada dua? Karena biar saling membackup antara sekretaris dan wakil sekretaris gitu. Karena yang krusialnya itu adalah di sekretaris, sedangkan di bendahara, di dalam pembagian bendahara itu sendiri kan di dalam badan legislatif mahasiswa itu cuman menyakup dalam internal doang. Di badan legislatif itu tidak diperbolehkannya untuk penarikan dana dan segala macam itu dari eksternal. Kayak misal dana usaha dan segala macam dan sebagainya itu kan emang tidak diperbolehkan. Jadi untuk itu sendiri karena memang tugasnya bisa dikatakan simpel dibandingkan eksekutif ya. Nah, itu mengapa di dalam bendahara umum itu cuman ada satu. Seperti itu, Rona. Udah cukup belum jawabannya? Sudah cukup, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama. Oke, untuk selanjutnya kepada Iqbal Maulana kelompok 1, boleh diaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya untuk bertanya.
Maulana dari jurusan Teknik Sipil angkatan 2021 dari kelompok 1. Izin bertanya ya Bang, terkait kewajiban dari BLM tersendiri kan itu ada menampung dan memperjuangkan aspirasi. Nah, apakah aspirasi-aspirasi dari mahasiswa itu terrealisasi atau tidak? Nah, jika ada aspirasi yang tidak terrealisasi itu bagaimana gitu cara BLM itu untuk memperjuangkan aspirasi tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bang bertanya. Mungkin kepada pemateri atau kepada Pak Fajar boleh dijawab Bang. Saya jawab ya, perihal fungsi aspirasi dan advokasi. Pastinya kan ketika kita menjaring aspirasi di dalam lingkup mahasiswa fakultas dan keorganisasian di lingkup fakultas, itu kan pasti ada daftar inventarisasi masalah, di mana pastinya di situ kita sebagai menyaring nih dan melakukan skala prioritas, di mana masalah yang mana dulu yang benar-benar harus dituntaskan gitu. Nah, ketika mana kita melakukan pengadvokasian kepada lembaga, itu kan harusnya memang dari fungsi Komisi 4 dan maupun dari Badan Legislatif sendiri itu kan harusnya sampai tumpah darah penghabisan lah istilahnya untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang ada di mahasiswa. Nah, bila mana memang tidak terrealisasi dari pengadvokasian BLMT Unsil, yang pastinya kita melakukan transparansi gitu perihal pengadvokasian kepada lembaga, kepada orang ataupun ormawa yang memiliki aspirasi tersebut gitu. Jadi bila mana yang tidak terjadi ya itu emang sudah sering ya nggak terjadi misal. Nah, kita juga harus mempunyai transparansi gitu kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti itu. Nah, nanti dari kita juga pastinya memberikan solusi untuk permasalahan dari pengadvokasian masalah tersebut. Nah, sebagai pengetahuan juga untuk rekan-rekan di angkatan 21 ya, di mana kan pengadvokasian itu kan tadi di dalam struktur kepengurusan badan eksekutif juga kan memilikinya ya di Advokesma. Nah, yang menjadi pembeda antara advokasi di BEM dan BLM itu di dalam masa bakti tahun 2022 ya, pastinya nanti di periode selanjutnya bisa aja berubah ataupun berganti gitu. Nah, di masa bakti di tahun 2022 di Badan Eksekutif Mahasiswa di BEM itu melakukan advokasi terhadap aspirasi-aspirasi yang dilontarkan oleh mahasiswa umum, mahasiswa Fakultas Teknik. Sedangkan di lingkup dan arah geraknya di BLM FT Unsil itu pengadvokasiannya itu berupa aspirasi-aspirasi dari tiap ormawa. Bedanya di situ, ormawa dan mahasiswa umum. Sedangkan karena kan aspirasi dari mahasiswa dan ormawa itu pastinya berbeda. Makanya di situ dijadikan pembeda dari BEM dan BLM. Nah, kita juga BLM FT Unsil menjadi fasilitator perihal pengadvokasian seperti dilaksanakannya Coffee Break kemarin kalau teman-teman tahu. Nah, Coffee Break itu adalah program kerja dari BLM FT Unsil untuk menghadirkan kelembagaan di fakultas dari dekanat, serta jajarannya, lalu ketua jurusan, dan dihadirkan juga oleh perwakilan dari tiap-tiap jurusan yang ada dan organisasi di tingkat fakultas untuk merembukan daftar inventarisasi masalah yang ada di lingkup Ormawa FT Unsil. Seperti itu. Dan memang ketika tidak goal itu pastinya ada mekanisme lanjutan. Pastinya kita terus mengadvokasikannya kepada pihak lembaga. Seperti itu. Terjawab nggak, Iqbal? Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Halo, Iqbal. Oh, mungkin sesi tanya jawab sudah saya akhiri ya, karena waktu juga sudah siang juga. Buat anak-anak 21 yang lain atau peserta yang lain yang masih ingin bertanya,
bisa saja nanti tanyain aja ke mentornya masing-masing atau datang aja ke sekre gitu. Terus selanjutnya mungkin ada closing statement dari Bang Fajar. Closing statement ya. Dari saya nggak jauh berbeda ya dari ketua BEM sebelumnya, satu narasi. Kalian yang menjadi penerus dan pelurus dari setiap keorganisasian yang ada di dalam lingkup fakultas teknik ini gitu. Mau di ranah jurusan maupun di ranah fakultas. Seperti itu. Yang pastinya harapan kita kepada teman-teman di sini bisa menjadi penerus bagi kita gitu. Dan terakhir perihal badan legislatif mahasiswa, apabila memang ada yang ketertarikan gitu untuk menjadi sebuah kepengurusan di dalam badan legislatif mahasiswa, nanti dari badan legislatif mahasiswa itu mempunyai satu program kerja, di mana untuk program kerja itu diadakan sekitar bulan Agustus atau kemudiannya gitu, yaitu sekolah legislatif, di mana sekolah legislatif ini meminta delegasi dari tiap himpunannya untuk menjadi staf ahli dari LM FT Unsil. Nah, staf ahli itu sendiri nanti yang akan kita persiapkan untuk menjadi kepengurusan di tahun selanjutnya, di masa bakti selanjutnya. Seperti itu. Oke, barangkali dari saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Mungkin ada sedikit kesimpulan dari saya gitu ya. Kayak badan eksekutif sama badan legislatif itu dari katanya aja udah beda gitu. Berarti ada beberapa hak dan undang juga yang berbeda. Cuman menurut saya itu semua itu berkesinambungan gitu. Sama-sama buat memajukan mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Teknik. Mungkin seperti itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Fajar karena telah menjadi pemateri kedua pada hari ini. Mungkin itulah pemaparan materi dari kedua pemateri kita pada hari ini. Saya Muhammad Gayan Afariji selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Wanda. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kedua kita, yaitu Bang Fajar Prasetyo yang telah memperkenalkan seluruh jajaran pengurus Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi periode 2022. Saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator kita hari ini, yakni Bang Gailan, yang sudah menemani dua pemateri kita pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya, akan ada tambahan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh kedisiplinan. Nah, kepada divisi kedisiplinan, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Buat sebelumnya kelompok 1 bisa di raise hand. Anggota kelompok 1. Kelompok 1 yang belum raise hand bisa di raise hand. Boleh diturunin lagi. Buat kelompok 2 bisa di raise hand.
Boleh diturunin lagi. Buat kelompok 3 bisa di raise hand. Boleh diturunin. Buat kelompok 4 bisa di raise hand. Bisa diturunin. Buat kelompok 5, anggota kelompok 5 bisa di raise hand. Bisa diturunin kelompok 6 bisa raise hand. Kelompok 6 bisa diturunin. Buat kelompok 7 bisa diturunin. Kelompok 8 raise hand. Bisa diturunin buat kelompok 8. Sekarang kelompok 9 raise hand. Bisa diturunin buat kelompok 9. Sekarang kelompok 10 raise hand. Kelompok terakhir, kelompok 11 bisa di raise hand. Bisa diturunin buat kelompok 11. Baik, buat selanjutnya saya serahkan kepada Sandi. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sandi Septian selaku Divisi Kedis ingin menyebutkan atau memaparkan evaluasian terkait LKM pertemuan perdana untuk kali ini ya. Sebenarnya banyak sih yang evaluasian untuk pertemuan perdana untuk kali ini. Di antaranya yaitu banyak yang saya lihat tuh masih banyak yang off cam. Masih banyak yang off cam gitu. Padahal di tatip itu udah jelas gitu tertera bahwa peserta itu diwajibkan untuk online. Mungkin on cam, sorry. Mungkin bisa izin ke mentor atau ada kendala atau apalah itu, cuman yang saya lihat itu nggak lebih dari 1, lebih dari 2 gitu. Lumayan banyak yang off cam gitu. Nah, ya untuk yang selanjutnya itu yang saya lihat itu kayak banyak peserta yang keluar itu dan nggak masuk lagi ke room Zoom-nya itu. Saya nggak tahu mungkin ada kendala atau yang lain sebagainya, cuman kalau boleh minta tolong itu minta konfirmasinya ke panitia. Nah, untuk selanjutnya itu terkait tentang background Zoom
yang saya lihat itu tadi tuh banyak background zoom yang apa ya, yang background zoomnya aja gitu, kagak tidak terlihat wajahnya. Saya berpikir mungkin itu karena sedang menulis atau ketiduran atau ditinggal device-nya. Saya berpikir seperti itu. Ya jadi intinya untuk LKM mungkin ini masih pertemuan perdana ya. Jadi saya berharap untuk LKM pertemuan selanjutnya ini kalian lebih serius, lebih tertib lagi, baca lagi tatipnya dan jangan menyepelekan gitu. Soalnya kita juga biarpun online kita menyimak apa yang kalian lakukan gitu, yang kalian lakukan. Dan kami pun sudah mempunyai data-datanya gitu untuk itu. Mungkin dari saya segitu aja. Mungkin ada tambahan dari Rasul. Oke, izin masuk. Mungkin dari saya untuk evaluasian LKM pertemuan satu ini udah cukup ya. Untuk selanjutnya dari saya paling mau memberi tugas kepada teman-teman angkatan 21 untuk tugas pada pertemuan perdana ini ada 2. Mungkin teman-teman angkatan 21 bisa disimak dulu atau bisa ditulis. Yang pertama, resume materi yang barusan disampaikan oleh pemateri tersebut ditulis di buku sampul biru menggunakan pulpen biru dan dikumpulkan paling lambat pada pukul 18.00 atau jam 6 maghrib ke mentornya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pemilihan ketua kelompok untuk setiap kelompoknya. Jadi untuk mentoring dan pertemuan selanjutnya, saya harap dari tiap kelompoknya udah ada ketua kelompoknya gitu. Untuk teknis pemilihan ketua kelompoknya itu bebas diserahkan ke kelompoknya masing-masing. Mungkin itu aja tugas yang bisa saya beritahu untuk pertemuan kali ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman angkatan 21? Maaf Bang, bisa diulangi lagi nggak Bang? Soalnya tadi baru kedengarnya yang pertama, yang kedua yang pemilihan ketua kelompok. Tugas pertamanya saya kurang kedengar Bang. Maaf. Oke, saya ulangi ya. Untuk pertemuan kali ini, tugas yang pertama yaitu resume materi yang barusan disampaikan oleh pematerinya. Ditulis di buku sampul biru menggunakan pulpen biru dan dikumpulkan paling lambat jam 18.00 hari ini, jam 6 maghrib. Dikumpulkannya ke mentor masing-masing. Itu. Siap Bang, makasih. Oke, buat teman-teman semuanya, apa yang sudah disampaikan oleh tim kedisiplinan harap diterapkan dan diimplementasikan ya. Buat pertemuan LKM ke depannya, mohon lebih kondusif lagi gitu, meskipun kita melalui Zoom meeting, tapi harus tetap sesuai dengan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh panitia ataupun oleh kedisiplinan. Karena kita juga meskipun online, kita juga terus menilai dan melihat gitu, memantau rekan-rekan semua di Zoom meeting.
Dan untuk penugasan yang telah diberikan, supaya bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya, saya harap tanggung jawab dari semuanya. Jadi untuk penugasan LKM pada pertemuan kali ini itu ada 2. Yang pertama itu resume yang dikumpulkan paling lambat itu pukul 18.00 hari ini atau jam 6 kepada mentor masing-masing. Dan yang kedua adalah pemilihan ketua angkatan. Ketua kelompok. Mohon maaf ya. Karena di sini tugas adalah salah satu indikator penilaian kelulusan atau tidaknya teman-teman pada kegiatan LKM kali ini. Oke, untuk teman-teman, pertemuan pertama LKM kali ini cukup sampai di sini. Namun sebelum ditutup, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Baik, kepada teman-teman yang belum menyalakan kameranya, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Untuk operator bisa membantu untuk dokumentasi. Di sini kita ada 8 slide dan kita akan screenshot setiap slide-nya ya. Oke, untuk slide pertama persiapan 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Lanjut, Gue. Oke, untuk slide keempat 1, 2, 3. Untuk slide kelima 1, 2, 3. Next, untuk slide ke-6 1, 2, 3. Slide selanjutnya yang ke-7 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir yang ke-8 mohon on cam ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada operator yang telah membantu untuk dokumentasi. Perlu saya informasikan ya, nanti setelah ini kita akan memberikan link presensi kehadiran yang harus kalian isi sebagai salah satu syarat agar kalian dapat mendapatkan sertifikat kelulusan latihan kepemimpinan mahasiswa Fakultas Teknik ini. Untuk link presensi akan kami kirim di kolom chat. Mungkin untuk operator bisa dibantu. Dan waktu pengisian link presensi ini hanya 15 menit dari sekarang. Setelah 15 menit, link presensi akan otomatis ditutup oleh operator. Ya, silakan untuk diisi link presensinya, bisa dilihat di kolom chat. Oke, rekan-rekan semuanya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara LKM pertemuan pertama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir di LKM pertemuan pertama. Saya Wanda Mulyaningsih Putri, selaku pembawa acara LKM pertemuan pertama, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di LKM pertemuan kedua nanti tanggal 2 Juli 2022.